وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ini majelis yang ini majelis yang ke-32 dari penjelasan kitab Ad-Durrar al-Bahiyah fil Masail al-Fiqhiyah karya Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Dan hari ini adalah hari yang ke-9 dari acara Daurah Fikih kita pada kali ini. Baik, pagi hari ini insyaallah taala kita akan membaca seperempat yang terakhir dari pembahasan fikih, yaitu pembahasan-pembahasan yang terkait dengan masalah peradilan, masalah al-hudud, hukum-hukum had dan qisas. Berkata Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, Kitabul Qadha, kitab tentang al-qadha. Ya. Al-qadha secara bahasa artinya adalah ihkamu syai' wal faraghu minhu, menyempurnakan sesuatu dan selesai darinya. Jadi kalau sudah diputuskan dan sudah selesai, itu dikatakan telah diqadha. Seperti penggunaan qadha dengan makna bahasa ini dalam Al-Quran, faqadahunna sab'a samawatin fi yawmain. Maka diqadhalah penciptaan langit ini, penciptaan 7 langit fi yawmain pada 2 hari. Jadi qadha penciptaannya yaitu telah selesai dalam apa? 2 hari. Ya. Tidak ada makna lain dari mana al-qadha, cuman ini yang terkait dengan pembahasan kita. Dan secara istilah al-qadha adalah tadyin al-hukm asy-syar'i wal ilzamu bihi wa fasl al-khusumat. Cara istilah yang diinginkan dengan al-qadha adalah penjelasan hukum syar'i, penjelasan hukum syar'i dan pengharusan untuk memegangnya atau mengambilnya, serta memberikan keputusan di dalam perselisihan. Ya, jadi ini keterkaitan al-qadha, diterangkan di dalamnya hukum syar'i pada apa yang diperselisihkan dan diajukan ke pengadilan, diterangkan hukum syar'inya dan diharuskan mengambil keputusan dari hukum itu, diwajibkan untuk mengambilnya. Ya. Maka inilah pembahasan tentang al-qadha, tentang peradilan yang di dalam dijatuhkan di dalamnya keputusan dan penjelasan hukum syar'i terhadap masalah-masalah yang diperselisihkan oleh orang-orang yang mengangkat khusumah, mengangkat pertikaian ataupun yang semisalnya kepada peradilan atau kepada al-qadha, para hakim. Dan di dalam kitab ini, pembahasan ini, Asy-Syaukani rahimahullah menjelaskan sejumlah pembahasan yang penting berkaitan dengan masalah al-qadha. Yang pertama, beliau terangkan tentang syarat-syarat seorang qadhi. Kata beliau, innama yasihhu qada'u man kana mujtahidan mutawarri'an an amwalin nas adilan fil qadiyah hakiman bisawiyah.
hakiman bisawiyah. Sebelum kita lanjutkan, ya, adanya qada di tengah manusia, adanya peradilan dan adanya qadi yang menangani pertikaian di tengah manusia dan memberikan hukum, ini adalah sebuah kewajiban di dalam syariat. Ya, dia sebuah kewajiban di dalam syariat, sekaligus dia adalah ibadah. Ibadah yang sangat agung bagi siapa yang menegakkannya. Bagi siapa yang menegakkannya. Dan pendalilannya di dalam Al-Quran, atau asal tentang qada ini ada di dalam Al-Quran. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya, "Wa nihkum bainahum bima anzalallah." Dan berhukumlah engkau, wahai Muhammad, di antara mereka dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard, fahkum bainan nasi bil haqq." Wahai Daud, kami menjadikan engkau sebagai khalifah di muka bumi, maka berhukumlah engkau antara manusia dengan hak. Dan dimaklumi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sendiri yang langsung memegang jabatan sebagai qadhi, sebagai hakim, yang beliau memberikan hukum antara sama manusia. Dan beliau juga mengangkat qadhi-qadhi yang lainnya di berbagai iklim, di berbagai tempat, ya, di bawah hukum Islam. Dan demikian pula dilakukan oleh para khulafa ar-rasyidin setelah beliau. Dan sepakat para ulama tentang disyariatkannya hal ini. Dan adanya al-qadha, peradilan sesuai dengan hukum Islam, ini adalah kemaslahatan yang diperlukan oleh manusia. Akan tidak ada kebaikan bagi mereka kecuali dengan hal ini, kecuali dengan peradilan dan perhukuman dari Islam. Karena itu diterangkan ketentuan al-qadha dan diterangkan bagaimana sifat seorang qadhi, dan diterangkan bagaimana cara dia memberikan hukum dan bentuk dia memberikan hukum, ya, dan diterangkan bagaimana ia mendengarkan tuntutan orang yang menuntut dan bagaimana menyikapi tuntutan tersebut. Kemudian juga diterangkan bagaimana keterkaitannya dengan orang yang dituntut dan apa kewajiban di dalamnya. Ini semuanya dibahas dalam pembahasan qadha dengan pembahasan yang menunjukkan agungnya syariat ini dan menunjukkan tidak ada kebaikan bagi manusia kecuali dengan menjalani apa yang dituntunkan di dalam Islam, di dalam masalah peradilan ini. Asy-Syaukani menjelaskan tentang kriteria seorang qadhi dan syarat-syaratnya. Kata beliau, "Innama yasihhu qada'u man kana mujtahidan." Ya, sungguhnya syah hanyalah syah qadha orang yang mujtahid. Ya. Seorang yang mujtahid itulah yang syah apa? Qada'nya. Mutawarri'an an amwalin nas, dan dia wari', orang yang menjaga dirinya dari harta manusia. Ya. Punya sikap wara' dari harta manusia. Adilan fil qadiyah, dan dia adil di dalam memberikan hukum. Hakiman bisawiyah, dan menjatuhkan hukum dengan apa? Dengan seimbang. Ya. Ini secara global diterangkan syarat-syarat seorang qadhi di sini oleh Asy-Syaukani rahimahullah. Dan secara terperinci para ulama mensyaratkan pada orang yang memegang jabatan sebagai qadhi yang menjatuhkan hukum kepada manusia, syaratkan padanya beberapa syarat. Syarat yang pertama, dia adalah seorang yang mukallaf. Mukallaf adalah apa?
balik, akil. Nah, jelas? Dan dia harus seorang yang mukallaf. Sebab qadhi ini memberikan keputusan. Kalau dia bukan mukallaf, ada yang mengaturnya. Sedangkan qadhi ya, tidak ada yang mengaturnya, tapi dia memberikan keputusan sesuai dengan pertimbangan syariat. Ya. Tidak ada yang mengatur di dalamnya. Ya. Tidak pimpinan negara dan tidak pun selainnya. Tapi dia menjatuhkan hukum sesuai dengan apa? Sesuai dengan kewajiban nas-nas atau konsekuensi nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi dia harus mukallaf. Kemudian syarat yang kedua, disyaratkan seorang qadhi itu adalah seorang laki-laki. Tidak boleh perempuan. Sebab Rasulullah SAW bersabda, ya, ma aflaha qaumun wallau amrahum imra'ah. Tidak akan beruntung satu kaum yang menyerahkan urusannya kepada perempuan. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kapan dia serahkan kepada perempuan, maka tidak ada keberuntungan. Dan dimaklumi bahwa wilayah al-qadha, seorang qadhi dia harus punya sikap ketegasan. Ya, ketegasan yang dengannya orang yang berbuat zalim tidak berani terhadapnya. Dan dia juga harus punya kelembutan yang dengannya orang yang terzalimi tidak segan-segan untuk meminta haknya. Ya. Dan sifat yang seperti ini akan tetap dan terjaga pada seorang lelaki. Ya. Kemudian yang keempat atau syarat yang ketiga, ya, seorang qadhi itu harus orang yang merdeka. Nah, sebab seorang budak itu dia sibuk untuk mengurusi hak-hak tuannya. Jelas? Maka disyaratkan dia adalah seorang yang merdeka. Kemudian syarat yang ketiga, syarat yang keempat, dia adalah seorang muslim. Dia adalah seorang muslim. Ya. Sebab keislaman adalah syarat adalah seorang yang adil. Dan di dalam peradilan itu menampakkan di dalamnya ketinggian Islam dan syariatnya. Maka memberikan wilayah kepada orang kafir di posisi ini adalah mengangkatkan dan meninggikan derajatnya. Ya, dan ini bertentangan dengan makna yang diinginkan di dalam peradilan. Jadi disyaratkan dia adalah seorang apa? Seorang muslim. Kemudian syarat yang kelima, disyaratkan dia adalah seorang yang adil. Seorang yang apa? Yang adil. Orang yang adil itu adalah orang yang menjauhi segala sebab-sebab kefasikan dan apa yang bisa mengurangi muru'ahnya. Maka tidak boleh menjadikan orang fasik sebagai apa? Sebagai qadhi. Ya. Seorang fasik yang banyak berbuat kefasikan seperti minum khamar, berzina dan lainnya, ini tidak boleh dijadikan sebagai qadhi. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, kalau datang kepada kalian orang fasik membawa berita, mintalah kejelasan. Ya. Maka kalau dia bawa berita saja, ya harus dipastikan kebenarannya, apalagi kalau dia memberikan hukum. Ya. Jelas? Maka disyaratkan dia harus seorang yang adil. Dan adalah itu tadi ukurannya. Mana adil adalah dia meninggalkan sebab-sebab kefasikan dan khawariul muru'ah, dan hal yang menghilangkan muru'ahnya.
Kemudian syarat yang keenam, disyaratkan dia orang yang mendengar. Ya, bukan orang yang tuli. Ya, sebab seorang qadhi akan mendengarkan ucapan dan pertikaian antara manusia. Ada yang menuntut dan ada yang dituntut. Ya, maka dia harus mendengarkan dari kedua belah pihak. Maka disyaratkan dia harus apa? Mendengar. Kemudian yang ke berapa? Yang ketujuh, disyaratkan dia melihat. Ya, disyaratkan dia melihat. Sebab orang yang tidak melihat, dia tidak mengetahui yang mana yang dituntut dan mana yang menuntut. Ya. Dan ya, dia harus melihat orang-orang yang ada di depannya sehingga lebih menyelami mana ucapan mereka. Ya. Mana ucapannya. Dan dimaklumi bahwa kadang seorang qadhi dia memberikan hukum dengan qara'in dan dalail al-ahwal, dengan qarinah dan keadaannya. Seperti yang dimaklumi ketika Nabi Sulaiman alaihi salam memberikan hukum antara dua orang perempuan yang semuanya mengaku bahwa anak itu adalah anaknya. Maka Nabi Sulaiman alaihi salam berkata, anak ini saya akan belah menjadi dua. Ya. Maka berkatalah perempuan yang lebih muda, sudah, biar saja anak ini menjadi anak dia. Ya. Maka setelah itu Nabi Sulaiman menjatuhkan hukum, diberikan kepada siapa? Kepada yang lebih muda itu, yang mengatakan anak ini anak dia saja. Sebab nampak rahmatnya terhadap si anak. Andai kata dia bukan anaknya, maka dia tidak berkorban seperti itu. Ya, maka ini dengan qarinah dia melihat. Ya. Dan ini tentunya tidak nampak. Ya, kecuali kalau dia bisa apa? Dia mendengar dan apa? Melihat siapa yang ada di depannya dan melihat keadaannya. Kemudian yang ke-8, disyaratkan qadhi itu berbicara. Ya. Syaratkan dia apa? Berbicara. Sebab dia menjatuhkan keputusan. Dan orang yang bisu itu tidak bisa mengucapkan apa? Keputusan. Ya. Dan isyarat itu tidak bisa digunakan di sini. Walaupun di bab nikah misalnya boleh menikah menggunakan isyarat, jual beli boleh menggunakan pakai isyarat. Ya, sebab memang isyarat cukup di dalam pembahasan-pembahasan itu. Beda dengan hukum di sini. Ya, dia adalah hal yang harus pasti. Dan cukup dengan apa? Dengan isyarat. Hal yang tidak mengandung kemungkinan. Ya. Maka isyarat ini adalah hal yang tidak diterima di dalam peradilan dan tidak syah seorang qadhi yang tidak bisa berbicara atau qadhi yang bisu. Kemudian yang ke-9, disyaratkan seorang qadhi itu adalah mujtahid. Orang yang ahli ijtihad. Iya, orang yang ahli ijtihad. Nah, ijtihad ini melambangkan bahwa si qadhi tersebut dia mendalami agama. Mendalami agama. Ya. Karena itu tidak ada yang menjadi qadhi kecuali dia adalah apa? Alim ulama dan orang-orang yang telah mempelajari tentang al-qadha secara sempurna. Dan mereka inilah yang menjadi apa? Menjadi qadhi, menjadi hakim. Iya. Jelas? Dia sangat mengerti hukum-hukum syariat di dalam peradilan. Ya. Dan para ulama menyebutkan bahwa ijtihad tentunya ada dua macam. Ada ijtihad mutlak dan ada ijtihad muqayyad dengan sebuah madhab. Ya. Dan ijtihad di sini berlaku untuk dua-duanya, boleh mutlak dan berlaku dengan muqayyad dengan sebuah madhab. Kalau dia hanya mendalami madhab Syafi'iyah misalnya, maka tidak ada masalah. Yang penting dia mengetahui madhab tersebut dan mengetahui pendapat yang kuat dari pendapat yang tidak kuat di dalam madhabnya dengan dalil-dalilnya. Ya. Dengan apa?
dalil-dalilnya. Apabila dia telah mengetahui hal ini, maka dia syah sebagai apa? Orang yang berijtihad di dalam hal ini. Ya, dan tentunya seorang qadhi diberikan padanya etika-etika yang lain. Ya, kalau dia sebagai qadhi, dia tidak terbatas pada dirinya, dia banyak minta pertimbangan dari ahli fikih. Ya, dan di dalam sejumlah masail yang harus dia putuskan, maka keterkaitan di dalam masalah hukum-hukumnya boleh dia minta kepada orang yang ahli di dalam masalah. Ya. Karena itu ada keterkaitan pembahasan al-qadha dengan pembahasan apa? Al-ifta. Pembahasan qadha dan pembahasan fatwa. Ya, sebab orang yang berkecimpung di bidang qadha, dia boleh meminta pertimbangan kepada apa? Ya, kepada orang yang memberi fatwa dari alim ulama dan ahli fikih. Ya. Dan si qadhi setelah itu melihat dan menjatuhkan keputusan, sebab di tangannya memberikan keputusan. Dan ini perbedaan yang telah kita sebutkan, salah satu perbedaan antara mufti dan apa? Qadhi. Ya, sebab mufti dia menjelaskan hukum, wala yulzam, ya, bihi. Dia menjelaskan hukum dan tidak ada ilzam, ya, bagi seorang dengannya. Dikata ada dua orang berselisih, misalnya, salah seorang darinya minta fatwa, diterangkan fatwanya, ya, maka bagi yang lainnya kalau dia ada dalil di dalam masalah, dia boleh untuk mengambil pendapat yang lain. Tapi kalau al-qadha, ya, dia datang ke pengadilan, maka dia wajib menerima hukum dari si qadhi, walaupun pendapat yang ditetapkan oleh qadhi itu adalah pendapat yang kurang kuat bagi orang yang diberikan hukum. Tapi kapan qadhi telah menetapkannya, maka wajib untuk apa? Untuk diterima. Baik, kemudian Syaukani di sini, ya, menjelaskan sifat yang lain dari sifat apa? Seorang qadhi. Nah, dan tadi saya sebutkan bahwa ijtihad itu di dalam apakah ijtihadnya mutlak atau muqayyad. Sebab kalau disyaratkan mutlak di sini akan sedikit sekali yang bisa menjadi apa? Menjadi qadhi. Iya. Nah, Syekhul Islam Ibn Taimiyah menyebutkan bahwa syarat-syarat yang disebut itu dianggap sesuai dengan al-imkan. Ya. Sesuai dengan kemungkinan. Dan apa yang dimaksudkan dengan adanya qadhi tersebut, ya, untuk mewujudkan apa yang paling maslahat dan mengurangi apa? Kejelekan di tengah manusia. Iya. Dan Syaukani di sini menambah ketentuan yang lain, kata beliau, yasihhu qada'u man kana mujtahidan. Syah qada itu dari orang yang mujtahid. Kemudian beliau sebutkan mutawarri'an an amwalin nas. Dia wara dari apa? Harta manusia. Ya, ini sifat seorang qadhi. Dia harus punya wara dari harta manusia. Ya, siapapun yang datang di depannya, dia tidak bedakan antara si kaya dan si miskin. Jelas salah seorang darinya adalah al-muddai, penuntut, dan seorang yang lainnya adalah mudda alaihi, orang yang dituntut. Maka semuanya didengarkan hujjah dan keterangannya, ya, tanpa membedakannya. Ini sifat yang hendaknya ada pada seorang qadhi. Adilan fil qadiyah, dia adil di dalam memberikan qadiyah, memberikan hukum. Ya, di dalam di dalam masalah yang diangkat, dalam kasus yang diangkat. Hakiman bisawiyah, dia memberi hukum dengan apa? Ya, dengan seimbang. Ya, dia memberikan hukum dengan seimbang. Nah, semuanya diberikan haknya masing-masing. Ya, kalau datang kepadanya dua orang yang berselisih, maka dia dudukkan dua-duanya. Ya, dia dudukkan, ya, kedua orang yang berselisih itu. Dia dudukkan kedua orang yang berselisih tersebut di depannya. Kemudian setiap dari dua orang ini dia tanya, ya, dia tanya siapa di antara kalian yang menuntut. Maka
Kalau dia mulai berbicara, menuntut, maka dia adalah al-muddai. Ya, dia dengarkan apa tuntutannya. Ya. Kemudian setelah itu dia melihat kepada orang yang dituntut. Ya, bagaimana tanggapanmu terhadap tuntutan tersebut? Ya. Kalau orang yang dituntut dia mengakui, maka sudah mungkin untuk dijatuhkan apa? Dijatuhkan hukum. Kalau dia mengingkari, maka al-qadhi kembali lagi kepada si penuntut. Ya, dia bertanya, apa bukti kamu dalam tuntutanmu? Ya, kalau disebutkan bukti, maka diberikan hukum dengannya. Kalau tidak, maka dia beralih kepada orang yang dituntut. Dia minta agar supaya dia apa? Dia bersumpah mengingkari hal tersebut. Sebab asalnya tidak ada tuntutan kecuali dengan apa? Bukti. Dan orang yang dituntut cukup dengan dia bersumpah, itu sudah menunjukkan dia apa? Terbebas dari tuntutan. Ya. Maka ini sekilas bagaimana diperlakukan dengan adil. Dia memberikan hukum dengan seimbang. Kemudian kata beliau, wa yahrum alaihi al-hirsu 'ala al-qada wa talabuh. Dan haram atasnya dia semangat. Ya. Apa dia sangat berambisi untuk menjadi qadhi dan dia mencari hal tersebut. Nah, sebab ini adalah sebuah wilayah, adalah sebuah wilayah jabatan kedudukan, dan di dalam hal yang seperti ini seseorang tidak boleh memintanya. Dia tidak boleh apa? Memintanya, sebab dia adalah amanah yang harus dia pertanggungjawabkan. Adalah amanah yang harus dia pertanggungjawabkan. Di dalam hadits Abdurrahman bin Samurah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Abdurrahman bin Samurah, la tas'alil imarah, fa innaka in u'titaha min ghairi mas'alah u'inta 'alayha, wa in u'titaha an mas'alah ukilta ilaiha." Wahai Abdurrahman bin Samurah, jangan kamu meminta imarah, meminta kedudukan. Sebab kalau kamu diberi kedudukan itu tanpa permintaan, engkau akan dibantu. Ya. Sebab biasanya orang yang diberi, dia punya kesadaran pada dirinya. Dia tidak meminta, ketika dia diberi, maka asalnya dia punya kesadaran pada dirinya. Kenapa dia tidak meminta? Sebab dia tahu bahwa ini banyak konsekuensi di belakang pekerjaan ini. Maka begitu dia dipastikan menjadi qadhi dan dia terima, maka ini akan lebih mudah baginya untuk dibantu dan dimudahkan di dalam urusannya. Tapi kalau dia diberi dari permintaan, dia memintanya kemudian diberi, maka wukilta ilaiha, kamu akan diserahkan kepadanya. Sedikit mendapatkan taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena itu, ya, haram dia berambisi dan mencari al-qada ini. Nah, dan harusnya bagi siapa yang punya kemampuan di dalamnya, dia tidak menolak apabila dia diminta. Sebab ini dari menegakkan maslahat di tengah manusia. Dari menegakkan maslahat di tengah manusia. Apalagi kalau di sebuah tempat atau di sebuah negeri sedikit orang yang mempunyai syarat-syarat seorang qadhi. Ya, maka harusnya apabila ia diminta untuk menegakkannya, maka dia tidak menolak. Dan kadang hukumnya menjadi wajib atasnya apabila tidak ada yang pantas kecuali apa? Kecuali dia. Ya. Dan kadang menjadi hal yang sangat dianjurkan apabila sedikit orang-orang yang mempunyai sifat tersebut. Ya, dari orang yang semisalnya. Ya. Maka ini adalah hal yang hendaknya diperhatikan. Kemudian kata Syaukani rahimahullah, wala yahillu lil imami tawliyatu man kana kadzalik. Dan tidak halal bagi seorang imam, seorang pemimpin untuk memberikan kedudukan pada orang yang meminta seperti ini, mencari seperti ini. Tidak halal baginya. Dan ini dalilnya hadits Abu Musa al-Asy'ari riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau berkata, dakhaltu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ana wa rajulani min bani ammi. Saya masuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya dan dua orang lelaki dari anak-anak pamanku. Ya, maksudnya sama keluarga. Faqala ahaduhuma, maka
Dua orang ini salah seorang dari keduanya berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, amirna ala ba'di ma wallakallahu azza wa jal." Ya, katanya, "Ya Rasulullah, berikan kami imarah, kedudukan pada sebagian ya Allah berikan, menjadikan engkau menguasainya, ya, dan berkedudukan di atas wilayah itu." Wa qala al-akharu mithlu dzalik. Dan orang yang kedua juga berucap seperti dengan itu, sama, dia juga minta. Maka Nabi bersabda, "Inna wallahi la nuwalli hadzal amal ahadan yas'aluhu aw ahadan yahrisu alaihi." Kata beliau, kami demi Allah ya tidak akan memberikan pekerjaan ini kepada seorang yang memintanya atau seorang yang semangat terhadapnya. Ya, perhatikan ya. Ini bagaimana? Ya, tabiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi yang seperti ini. Sebagai seorang qadhi, beliau tegas. "Inna wallahi, sungguhnya kami demi Allah," beliau bersumpah menegaskan, "kami tidak menyerahkan pekerjaan ini kepada seorang yang memintanya atau seorang yang berambisi mendapatkannya." Ya. Jelas ya? Maka ini harus dia tegaskan, sebab memang posisi mengharuskan seperti itu, supaya menutup segala pintu bagi siapa yang memasukinya tanpa hak, ya, tidak dengan jalur yang benar. Kemudian kata beliau rahimahullah, "Wa man kana mutaakhilan lil qada' fa huwa ala khatarin 'azim." Ya, dan siapa yang pantas untuk menjadi qadhi, maka dia berada di atas bahaya yang sangat besar. Di atas bahaya yang sangat besar. Ini peringatan terhadap siapa yang menjadi qadhi, bahwa dia adalah tanggung jawab yang sangat besar. Sebab di dalamnya dia memberikan hukum di antara manusia di dalam masalah darah, di dalam masalah kehormatan, di dalam masalah kemaluan, ya, dan selainnya dari perkara-perkara yang sangat ya dibesarkan di tengah manusia. Nah, dan di sini Syaukani menyebutkan sebagian nas-nas tentang bahaya, tentang hal yang harusnya diperhatikan oleh seorang qadhi, ya, dan jangan dia bergampangan dengan hal ini. Ya, beliau sebutkan sebagian hadis seperti man ju'ila qadhiyan bainan nas faqad dhubiha bi ghairi sikkin. Siapa yang dijadikan qadhi antara manusia, maka seperti seakan-akan dia disembelih tanpa pisau. Ya. Tapi ini hadisnya ada kelemahan. Dan mungkin di antara hadis yang paling bagus untuk diingatkan dengannya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Buraidah. Ya. Dalam hadits Buraidah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-qadha salasa." Ya. Al-qadha salasa. Hakim itu ada 3. Wahidun fil jannah wa ithnani fin nar. 1 di surga dan 2 di neraka. 1 di surga dan 2 di neraka. Nah, diterangkan siapa yang di surga. Ammal ladzi fil jannah farajulun arafa al-haq faqada bih. Adapun yang berada di surga seorang yang mengetahui yang hak, lalu dia menjatuhkan hukum dengannya. Kemudian yang kedua, wa rajulun arafa al-haq wa jara fil hukmi, ya fa huwa fin nar. Seorang yang mengetahui yang hak tapi dia melenceng dari hukum itu, maka dia di neraka. Dan orang yang ketiga, wa rajulun qada lin-nasi ala jahlin fa huwa fin nar. Dan seorang yang memberikan qada di antara manusia di atas kejahilan, maka dia juga di mana? Di neraka. Ini hadis disahihkan oleh Syekh Al-Albani dari seluruh jalan-jalannya. Ini menunjukkan pentingnya seorang qadhi itu memperhatikan keberadaan dirinya. Ya. Kalau dia menunaikan amanah, menunaikan tugasnya sebagaimana mestinya, maka insyaallah taala dia ini yang disebutkan ya sebagai qadhi yang berada di mana? Di surga. Dia mengetahui yang hak dan berhukum dengannya. Ya. Tapi kalau dia selain daripada itu, maka ini adalah bahaya yang sangat besar. Bahaya yang sangat besar. Nah, karena itu dimaklumi dalam sejarah banyak dari para ulama kita yang diminta untuk menjadi qadhi, tetapi mereka menolak hal tersebut. Menolak hal tersebut. Bahkan sebagian dari para a'immah diminta menjadi qadhi. Begitu dia dihadirkan di depan hakim,
dia menampakkan bahwa dirinya ini ya seperti orang yang bodoh dan orang yang bingung. Ya, supaya apa? Supaya tidak dipilih menjadi qadhi. Ya, dan ini adalah hal yang dilakukan oleh sebagian para ulama di masa yang memang sudah banyak al-qadhah. Ya, adapun di masa yang kalau dia diperlukan, maka dari hak ilmu yang dia ketahui, dia tidak boleh menolak hal tersebut apabila dia diminta. Ya, sebab kalau tidak ada yang masuk di dalamnya kecuali orang-orang yang baik semisal dengannya, ya, dengan alim yang diminta itu, maka siapa lagi yang masuk di dalamnya? Ya, akan masuk di dalamnya orang-orang yang mungkin akan berbuat kerusakan dan berhukum tidak adil di tengah manusia, dan ini akan mengakibatkan terjadinya apa? Terjadinya kejelekan di tengah manusia. Ya, yang jelas ini penjelasan tentang wilayah. Ya, tentang masalah wilayah, masalah peradilan. Dan ini ada keterkaitannya. Ada keterkaitan dan keterkaitannya. Dan di sini seorang dai, seorang yang mempunyai ilmu, hendaknya dia melihat keberadaan dirinya. Ya, ada prioritas yang kalian dia perhatikan. Ya, kedudukannya sebagai seorang dai ini adalah kedudukan para nabi dan para rasul yang harus dia ketahui nilai dan harganya. Dan juga dia mengetahui bahwa kedudukan sebagai qadhi juga mempunyai harga atau nilai yang sangat penting. Maka setiap dari kedua masalah dia pertimbangkan dan dia perhatikan, dia letakkan segala sesuatunya pada tempatnya. Kemudian beliau katakan di sini, kata Syaukani rahimahullah, walahu ma'al isabati ajran wa ma'al khata ajrun illam ya'lu juhdan fil bahth. Ya. Kata beliau, dan al-qadhi ini dia akan mendapatkan dua pahala kalau dia benar dalam apa? Dalam hukumnya, dia mendapatkan dua pahala. Ya. Dan apabila wa mal khata ajr, kalau dia bersalah, maka atau dia salah di dalam hukumnya, maka dia dapat apa? Satu pahala. Dan ini telah syah di dalam hadis Amr bin As yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jatahada al-hakim fa asaba falahu ajran. Wa in ijtahada fa akhta'a falahu ajrun." Apabila seorang hakim berijtihad, ya perhatikan kalimatnya ya, berapa? Berijtihad. Ya, bukan sembarang menghukum saja, tapi dia berijtihad. Ya, maka kalau dia benar dalam hukumnya, dia dapat apa? Dia dapat dua pahala. Ya, dan sini repotnya di dalam wilayah, sebab hukum-hukum yang datang kepadanya itu adalah hal yang kadang diambil dari penelitian dan kesimpulan nas. Ya, bukan nas secara tersurat. Ya, hukum-hukum tersebut. Jadi bukan setiap orang yang datang ada hukumnya, kemudian ada teksnya dalam ayat maupun hadits yang menjelaskan hukumnya. Tapi seorang qadhi dari pengetahuannya terhadap Al-Quran dan As-Sunnah, dia berhukum dengan dalil-dalil dan berijtihad di atas dalil-dalil tersebut. Ya. Apabila dia berijtihad lalu dia benar, maka dia dapat dua pahala. Dia berijtihad kemudian keliru, maka dia dapat satu pahala. Dan satu pahala dari sisi dia telah apa? Dia telah bersungguh-sungguh mencari yang hak. Ya. Tapi dia keliru dalam hal itu, maka dia telah mendapatkan satu pahala. Ya, dan kalau qadhi salah di dalam hal ini akan diterangkan oleh Syaukani nanti di akhir dari pembahasan. Ya, kalau dia keliru maka tidak diikuti. Ya, hukum dari qadhi itu bukan menghalalkan apa yang haram. Baik. Kata beliau, illam ya'lu juhdan fil bahth. Ya. Ini dia dapat satu pahala kalau dia sudah mengerahkan segala kemampuannya di dalam membahas. Ya. Diberikan ketentuannya, dia sudah apa? Ya. Mengerahkan segala kemampuannya di dalam membahas dan di dalam menentukan hukum tersebut. Kemudian kata beliau rahimahullah, ya. Kemudian kata Syaukani rahimahullah, wa tahrumu alaihi rishwah, dan diharamkan seorang qadhi itu menerima rishwah. Ya. Menerima rishwah. Ya, dia tidak boleh menerima rishwah.
Sebab telah datang dan telah syah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau melaknat ar-rashi wal murtashi. Beliau melaknat ar-rashi, orang yang menyogok dan orang yang disogok. Nah, orang yang memberi rishwah dan orang yang menerima rishwah. Nah, dan ukuran dari rishwah itu, ya, rishwah itu adalah pemberian li ihqaqil batil atau li ibtalil haq. Adalah pemberian untuk membenarkan yang batil atau membatilkan yang benar. Membatilkan yang benar. Maka seorang qadhi tidak boleh mengambil hal yang seperti ini. Ya. Mengambil hal yang seperti ini. Itu adalah hal yang diharamkan dan disebut dengan laknat. Disebut dengan laknat. Nah. Baik. Ya. Ini adalah bentuk rishwah yang kadang disaksikan di tengah hukum manusia. Ya. Di mana kadang seorang hakim, seorang qadhi, dia diberi sesuatu untuk menghukumi, menjatuhkan hukum batil atau hukum kalah kepada salah satu dari dua yang berselisih. Ya. Atau dia diberi rishwah untuk menahan hak orang yang benar. Untuk menahan hak orang yang benar. Ya, maka ini dari kezaliman yang sangat besar yang hendaknya dijauhi. Ya, oleh siapa yang diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam di dalam al-qadai, dalam peradilan ini. Nah, demikian pula bagi seorang qadhi, ya, kata Syukani, wal hadiyatu allati uhdiyat ilaihi li ajli kaunihi qadiyan. Demikian pula tidak boleh dia menerima hadiah. Haram dia menerima hadiah. Yang dihadiahkan untuknya karena dia adalah apa? Karena dia adalah qadhi. Ya, seorang qadhi, seorang hakim tidak boleh menerima apa? Menerima hadiah. Ya, menerima hadiah karena dia adalah seorang qadhi. Ya. Sebab kalau dia menerima hadiah tersebut, ini akan menyebabkan dia apa? Dia segan untuk menjatuhkan hukum sebagaimana mestinya. Ya, sebagaimana mestinya. Kemudian al-qadha adalah sebuah wilayah. Qadha adalah sebuah kedudukan. Ya, dan sebuah jabatan yang diberikan dari pemerintah. Dan untuk orang yang menjadi qadhi, dia dikhususkan untuknya kehidupannya dari Baitul Mal. Ya, diberikan apa yang mencukupinya oleh pemerintah sehingga dia tidak perlu melihat kepada selain daripada itu, tidak perlu melihat kepada harta manusia dan tidak perlu tergiur dengan apa? Dengan ya sogokan-sogokan atau yang semisal dengannya. Ya, dia diberi kecukupan. Yang dengannya, ya, seorang qadhi ini, seorang hakim ini, ya, dia tidak perlu kepada selainnya. Maka kapan dia diberi hadiah? Tidak boleh dia menerima hadiah tersebut sebab dia telah diberi jabatan di dalam hal ini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah syah dari beliau dalam hadits yang sahih dari seluruh jalan-jalannya, Nabi bersabda, hadayal ummal gulul. Hadiah-hadiah yang diberikan kepada pekerja, ya, itu adalah apa? Adalah gulul, ya, harta rampasan. Nah, dan qadhi ini adalah umman, dia adalah pekerja di apa? Di pemerintah, sebab dia diberikan kedudukan, ya, dan diberi gaji dari Baitul Mal untuk hal tersebut. Untuk hal tersebut guna memutuskan kemaslahatan di tengah manusia. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, wala yajuzu lahul hukmu halal ghadabi. Dan tidak boleh dia memberikan hukum pada saat dia marah. Dalam keadaan dia marah dengan marah yang sangat apa? Yang sangat besar, maka tidak boleh dia memberikan hukum. Kenapa? Ya, sebab di kondisi seorang itu marah, ya, ini akan menghilangkan konsentrasinya dan akan menahan dia untuk sempurna di dalam memahami permasalahan, di dalam melihat kasus yang diajukan padanya. Ini kadang bisa membutakan, ya, dirinya dari sebagian hukum dan ilmu di dalam masalah tersebut. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang, ya, tentang hal ini di dalam hadits Abi Bakar yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaqdiyanna hakimun baina itsnaini wa huwa ghadban." Jangan sekali-sekali seorang hakim memberikan hukum antara dua orang dalam keadaan apa? Dia marah. Ya, dalam keadaan dia marah. Dan ini hadis tidak bertentangan dengan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Az-Zubair bin Awam bahwa Zubair pernah bertikai atau pernah berselisih dengan seorang Ansar, seorang dari Al-Ansar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Zubair yang tentang masalah air, "Isqi ya Zubair, thumma arsilil ma ila akhika." Ya. Berilah, ya, alirilah kebunmu wahai Zubair, kemudian kirim kepada saudaramu. Nah, jadi itu hukum yang diberikan oleh siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqadibal ansar. Maka Ansari ini pun marah. Dia berkata, "Ya Rasulullah, an kana ibnu ammatik." Ya, apakah karena dia adalah anak dari bibimu? Maka fatalawwana wajhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berubahlah wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya beliau apa? Beliau marah dalam hal ini. Kemudian beliau berkata, "Isqi ya Zubair, thumma ihbisil ma hatta yarji ila al-jadr." Ya. Alirilah wahai Zubair ke kebunmu atau lahanmu, kemudian tahanlah air sampai dia kembali ke jadr. Ya, maksudnya jangan alirkan ke tempatnya. Ini hukum yang dijatuhkan oleh Nabi, ya, sallallahu alaihi wasallam tatkala si Ansari ini yang berucap seperti itu. Nah, ini pembahasannya, ya, dia masuk ke dalam pembahasan ta'zir, ya, yang akan datang insyaallah taala di pembahasan hudud. Nah, jelas ya, kadang seorang pimpinan negara yang melakukan hal yang seperti itu. Jadi kejadian yang disebut di sini ini adalah kejadian khusus pada keadaan tertentu. Tidak bisa dia diambil hukum umum sehingga dikatakan seorang qadhi boleh memberi hukum dalam keadaan dia apa? Dia marah. Asalnya seorang qadhi tidak boleh dia memberi hukum dalam keadaan dia apa? Dia marah. Nah, kalaupun ada bentuk kemarahan padanya, maka ya dilihat apa yang telah dia jatuhkan. Kalau itu mencocoki kebenaran, maka itu adalah hal yang hendaknya diterima. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, wa alaihi taswiya bainal khasmaini. Ya, dan hendaknya dia menyamakan antara dua al-khasmain, antara dua yang berselisih, dua yang bertikai, ya, antara si penuntut dan yang menuntut, antara si penuntut dan yang dituntut, ya, dia samakan. Illa idza kana ahaduhuma kafiran, kecuali kalau salah seorang dari keduanya adalah apa? Kafir. Ya. Was-sama' minhuma qabla al-qada. Ya, harus disamakan mendengar darinya sebelum apa? Sebelum melakukan qada. Dua-duanya didengarkan. Ya, argumennya masing-masing. Nah, wa tashilul hijab bihasbil imkan. Ya, dan memudahkan hijab. Memudahkan hijab maksudnya seorang qadhi dia buka ya tempatnya, ya, sesuai dengan kemampuannya. Dia berusaha untuk apa? Ya, membuka dirinya. Ya, karena itu para ulama sebutkan bahwa seorang qadhi hendaknya dia itu ya tempat dia memberikan qada, ya, dan peradilan itu tempatnya di tengah kota supaya semua orang bisa datang ke situ. Dan seorang qadhi disebutkan boleh dia memberi hukum di masjid. Ya, sebab ini telah dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Mereka memberikan beberapa keputusan qada di masjid menunjukkan bahwa ada yang mereka membuka di dalam hal ini. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ya telah menunjukkan hal ini dalam hadisnya, sebab siapapun yang punya masalah dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun beliau berada di rumahnya. Nah, tetapi ingat bahwa di dalam masalah qada ini harus dijaga. Harus hadir al-khasmaini, dua orang yang berselisih dihadirkan. Kalau memang didengar dari dua orang yang berselisih, kalau dia diharuskan dua-duanya langsung hadir di depannya, maka dia hadirkan dua-duanya di depannya. Dan tidak boleh dia menjatuhkan hukum sebelum dia mendengar. Sebelum apa? Dia mendengar dari kedua belah pihak.
Nah, baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa yajuzu lahu ittikhadul a'wan mal hajah. Dan boleh bagi seorang qadhi dia membuat a'wan, pembantu-pembantu kalau diperlukan. Ya. Nah, sebab fitnahnya banyak di kedudukannya sebagai apa? Sebagai qadhi. Ya. Kalau dia melakukan pekerjaannya sendiri. Ya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Anas bin Malik, Qais bin Sa'ad dia berada di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu seperti apa? Seperti tentara dari seperti seorang pengawal ya terhadap siapa? Terhadap amirnya, terhadap pimpinannya. Ya, terus dia menjaga dan berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan oleh sebagian para ulama bahwa seorang qadhi itu dia makruh, dia langsung sendiri yang melakukan membeli atau apa? Menjual. Ya, tapi dia wakilkan kepada orang. Ya, dia wakilkan kepada orang. Dikhawatirkan kalau dia membeli atau menjual. Ya, kedudukannya sebagai qadhi kadang membuat apa? Fitnah untuk dirinya dan fitnah untuk orang lain. Ya. Jadi fitnah untuk dirinya dan fitnah untuk orang lain. Nah, kemudian kata beliau rahimahullah, wasyafaat, dan boleh dia memberi syafaat. Boleh dia memberi syafaat. Ya. Sebagaimana yang telah kita sebutkan di pembahasan as-suluh. Ya, syafaat yang bagaimana di dalam kisah Ka'ab bin Malik. Nah, Nabi SAW memberikan syafaat agar supaya orang yang berhutang itu tadi, orang yang berhutang, dua orang yang berselisih dan salah seorang dituntut, maka Nabi arahkan mereka supaya apa? Supaya orang yang berhutang ini digugurkan seperdua dari hutangnya. Nah, ini bentuk dari syafaat. Diperjelas lagi oleh Syaukani, wal istidha. Al-istidha itu dia meminta untuk menjatuhkan apa? Sebagian perkara. Ya, jadi kalau misalnya ada orang yang berhutang misalnya 100 juta dituntut. Ya, maka dia datang ke qadhi, ya, mengadukan tentang hal ini, ya. Mungkin salah seorang darinya mengingkari hal itu atau dia merasa berat langsung membayarnya, maka boleh saja seorang qadhi mengatakan dan memberikan usulan agar supaya sebagian dari hutangnya apa? Ya, dianggap lunas atau diletakkan. Dia membayar sebagiannya saja. Demikian pula kata Syaukani, wal irsyad ila sulh, dan boleh ya seorang qadhi itu memberikan irsyad, memberikan arahan untuk apa? Untuk sulh. Dan ini sudah berlalu ya di pembahasan apa? Di pembahasan as-sulh. Ya. Dan saya sudah terangkan di pembahasan as-sulh itu banyak sekali keterkaitannya. Ya. Dan masuk juga di dalam pembahasan apa? Pembahasan al-qadha ini. Ya, boleh diberikan diarahkan kepada sulh, didamaikan kalau memang itu memungkinkan. Dan Allah telah berfirman, was-sulhu khair. Ya, dan perdamaian itu, as-sulh itu lebih apa? Lebih baik. Nah, kemudian kata beliau rahimahullah, wa hukmuhu yanfudhu zahiran faqat. Dan hukum seorang qadhi itu berjalan ya berlaku zahirnya saja. Nah, faman qadiya lahu bi syai'in fala yahilla lahu. Siapa yang ditetapkan untuknya ya sesuatu, maksudnya di dalam peradilan misalnya, si qadhi menjatuhkan bahwa dia yang menang. Ya, misalnya. Maka kapan qadhi menjatuhkan hal yang seperti ini dan dia tahu bahwa itu salah, maka tidak halal dia mengambilnya. Tidak halal dia apa? Mengambilnya. Illa in kana al-hukm mutabiqan lil waqi', kecuali kalau hukum si qadhi itu seperti apa? Seperti kenyataannya. Ya, seperti pada kenyataannya. Nah, dan ini telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadits Ummu Salamah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ana basyarum mithlukum wa innakum takhtasimuna ilayya. Wa la'alla ba'dukum atau wa la'alla ba'dakum ayakuna alhana bihujjatihi min ba'd fa aqdiya binahwi ma asma'. Faman qadaitu lahu min haqqi akhihi syai'an fala ya'khudhu fa innama aqta'a lahu qit'atan minan nar."
Nabi SAW bersabda, sungguhnya saya hanyalah manusia seperti kalian. Saya hanyalah manusia seperti apa? Seperti kalian. Dan sesungguhnya kalian itu ya mengajukan pertikaian kepadaku, perselisihan kepadaku. Lalu kadang sebagian dari kalian itu lebih fasih ya di dalam menyampaikan hujjahnya dari sebagian yang lain. Maka saya pun memberikan hukum seperti yang saya dengar. Ya. Jadi bukan artinya terpengaruh dengan retorika dan tutur kata orang yang menyampaikan. Ya, si hakim dia memberikan hukum sesuai dengan apa yang dia dengar. Sesuai dengan apa yang dia dengar. Ya, mungkin ada dua orang berselisih. Satu pemilik hak dan satu pemilik yang batil. Pemilik kebatilan ini, ya, di pihak yang salah ini, dia lebih pandai berbicara dan menjelaskan seakan-akan dia benar daripada si pemilik hak. Dan si pemilik hak misalnya dia kurang mampu membahasakan apa yang dia inginkan. Maka kadang dalam posisi yang seperti ini, ya hakim dia hanya mendengar dan memberi hukum sesuai dengan apa yang dia dengarkan, dan dia menjatuhkan hukum sesuai dengan apa yang dia dengarkan. Maka kata Nabi SAW, siapa yang saya putuskan untuknya sesuatu dari hak saudaranya, jangan diambil. Ya, karena saya hanya memutuskan untuknya sebuah bagian dari api neraka. Jelas ya? Maka ini menunjukkan bahwa qadhi itu hanya melihat perkara yang zahir. Hanya lihat perkara yang perkara yang zahir. Ya. Dan ini akan datang insyaallah taala bahwa seorang qadhi itu tidak memberi hukum dengan dengan pengetahuannya sendiri. Dia tidak memberi hukum dengan pengetahuannya sendiri. Semuanya harus dengan bukti-bukti dan jalur ke peradilan. Ya. Jadi apa yang dia dengar itulah yang dia berikan hukum dengannya. Nah, jelas ya? Jadi kalau hukum sudah ditegakkan, sudah ditetapkan oleh seorang qadhi, maka hukum ini dilaksanakan, harus dilaksanakan. Ya, zahirnya begitu, harus dilaksanakan. Tapi orang yang tahu dirinya bahwa dia salah, ya, kemudian dia diputuskan benar, maka orang yang seperti ini hendaknya hati-hati. Ya. Kalau dia mengambil dari hak saudaranya, maka itu hanya diberikan darinya sebuah bagian dari dari api neraka. Tidak halal dia mengambilnya. Hendaknya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jelas ya? Ini sebagian dari kriteria di dalam peradilan dan bagaimana ya seorang qadhi memberikan hukum dan etika-etika seorang qadhi itu, ya. Dan apa yang dijelaskan di sini, ya, dari etika seorang qadhi ini menunjukkan keadilan, ya, peradilan di dalam Islam, ya, dan bagaimana ya seorang qadhi itu di atas kedudukan yang sangat agung di dalam syariat ini, ya, di atas kedudukan yang sangat agung di dalam syariat ini. Dan ini juga menunjukkan bahwa tidak ada kebaikan bagi kaum muslimin kecuali dengan berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Allah telah mengingatkan, apa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukma liqaumin yuqinun. Apakah hukum jahiliyah mereka cari? Siapa yang lebih baik hukumnya daripada Allah bagi orang yang yakin? Jelas ya? Nah, hukum Allah Subhanahu wa taala itulah kebaikan bagi manusia dan yang menciptakan, ya, kedamaian dan kesejahteraan bagi manusia. Adapun hukum, ya, seperti hukum dengan dengan peraturan dan undang-undang buatan manusia, maka ini tidak akan mendatangkan kebaikan, dan tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi manusia. Iya, inilah yang kita saksikan dan kita lihat bagaimana terjadinya, ya, berbagai hal yang merugikan hak orang-orang disebabkan karena memang hukum yang diterapkan bukanlah hukum dari apa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian berikutnya kata Syukani rahimahullah, Kitabul Khusumah wal Bayyinah wal Iqrar. Penjelasan tentang al-khusumah. Nah, ini tentang apa? Tentang khusumah, tentang pertikaian. Ya. Seorang berkhusumah, ya, mengangkat kasus, perkara yang akan diperkarakan. Nah, wal bayyinah,
dan tentang bukti. Sebab di dalam tuntutan itu harus ada bukti. Wal iqrar, dan tentang pengakuan. Ya, dia mengakui dalam ikrar apa yang dituduhkan padanya kalau dia mengakuinya. Dan ini akan kita terangkan ketentuannya insyaallah taala. Ya, kata beliau rahimahullah, alal muddai al-bayyinah wa alal munkir al-yamin. Ya. Ini pembahasan yang pertama, kewajiban penuntut wajib mendatangkan bukti. Ya. Dan pengingkaran dengan sumpah bagi yang dituntut. Kalau dia tuntut, dia mengingkar dengan apa? Dengan sumpah. Dan ini diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sejumlah hadis. Di antaranya hadis Al-Ash'ath bin Qais, riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syahidaka au yaminuhu." Dua saksi engkau atau apa? Atau yaminuh. Ya. Dua saksi atau ya, sumpah dia. Jadi orang yang menuntut dia bawakan apa? Dia bawakan bayyinah. Ya. Dan salah satu bentuk bayyinah dia membawa dua saksi. Ya. Jelas ya? Dia membawa dua saksi. Atau kalau tidak maka yaminuhu, dia bersumpah. Orang yang dituntut apa? Dia bersumpah. Nah, dan kisah yang disebutkan oleh Imam Muslim dari sahabat Wail bin Hujur bahwa Nabi memberikan hukum antara dua orang. Ya, hukum antara dua orang. Ya, antara seorang Hadrami dan seorang Kindi. Ya, seorang Hadrami dan seorang Kindi. Dua-duanya dari Yaman. Hadrami ya dan Kinda itu berdekatan. Maka faqala al-Hadrami, maka si Hadrami berkata, ya. Ya Rasulullah, inna hadha ghalabani ala ardin li. Si Hadrami berkata, ya Rasulullah, sungguhnya ini ya telah merampas atau telah mendominasi bumi saya atau tanah saya. Maksudnya dia menduduki tanah saya. Ya. Maka kata Al-Kindi, ya, itu ucapan Al-Hadrami. Kata Al-Kindi, ardi wa fi yadi wa laysa lahu fiha haqq. Kata Al-Kindi, dia adalah tanahku, lahanku. Ya, berada di tanganku, saya yang sekarang yang mendudukinya. Dan dia tidak punya padanya hak. Ya. Jadi ini dua orang menuntut pada apa? Kasus apa? Ya, kasus tanah. Ya. Tanah ini sedang diduduki oleh siapa? Al-Kindi. Datang Hadrami yang berkata, ya Rasulullah, itu adalah tanah saya, lahan saya. Ya. Orang ini menduduki kepemilikanku. Maka Nabi berkata kepada Hadrami, sekarang dia menuntut. Kan begitu? Dia menuntut. Ya. Jadi pertama dia datang menuntut, dia sampaikan tuntutan. Setelah itu Nabi melihat kepada Al-Kindi. Ya. Orang yang dituntut. Makanya yang dituntut ternyata mengingkari. Ternyata apa? Mengingkari. Ya, karena dia mengingkari, maka Nabi balik lagi kepada yang menuntut. Ya, kepada Syekh Hadrami. Alaka bayyinah? Kamu punya bukti? Ya, jelas ya? Harus dimintai bayyinah. Nah, maka dia berkata, la, saya tidak punya bukti. Ya. Baik, kalau dia tidak punya bukti, berarti apa? Ya. Pindah kepada orang yang dituntut. Dia berkata kepada orang yang dituntut, apakah kamu bersumpah bahwa itu adalah tanahmu? Ya, kalau dia bersumpah, maka itu menjadi apa? Miliknya. Maka itulah yang disebutkan dalam hadis, falaka yaminuhu, untuk engkau apa? Sumpah dia. Untuk engkau sumpah dia. Jadi ini di dalam di dalam masalah penjatuhan hukum orang yang bertikai. Siapa yang bertikai datang ke pengadilan, maka yang menuntut dan yang dituntut ini semuanya ada ketentuan. Yang menuntut dia harus mendatangkan apa? Mendatangkan bayyinah, mendatangkan bukti. Ya, dan kita akan terangkan apa bayyinahnya. Dan yang dituntut dia, kalau dia mengingkarinya, ya, maka dia harus apa? Dia bersumpah. Dia bersumpah kapan? Setelah si penuntut tidak mendatangkan apa? Tidak mendatangkan bukti. Jelas ya? Tapi kalau si penuntut mendatangkan bukti, maka ya apa yang disebutkan oleh si penuntut itu yang diterima. Itu yang diterima. Jelas ya? Sebab dia punya bukti. Ya. Dan bukti ini lebih kuat daripada apa? Sumpah. Daripada sumpah. Sebab seorang kadang bersumpah dan dia apa? Dan dia tidak jujur di dalam sumpahnya. Baik.
Kemudian Syaukani di sini lebih memperjelas ya bagaimana seorang hakim itu menerima ya atau menjatuhkan hukum. Kata beliau wa yahkumul hakim ya. Ini pembahasan yang ketiga ya dengan apa seorang hakim menetapkan hukum. Kata beliau wa yahkumul hakim dan seorang hakim memberikan hukum bil ikrari. Disebutkan di sini banyak hal. Bil ikrar wa bi syahadati rajulaini aw rajulin wa imra'ataini aw rajulin wa yaminil muddai wa bi yaminil munkir ya wa bi yaminir rad wa bi ilmihi. Ini beberapa perkara yang dengannya hakim menjatuhkan hukum. Yang pertama, hakim menjatuhkan hukum dengan ikrar. Ya, dengan apa? Dengan pengakuan. Ya, datang si menuntut. Ya. Anggaplah tadi kasus tanah misalnya. Si A dan si B. Si A penuntut dan si B apa? Yang dituntut. Ya. Si A menuntut bahwa ini adalah tanah saya. Maka si B berkata, iya benar itu adalah apa? Tanahnya. Dia mengakui. Ini namanya ikrar. Ya, jadi kalau dia melakukan ikrar, maka hakim memberikan keputusan berdasarkan apa? Pengakuan. Maka dia tetapkan tanah itu hak siapa? Hak si A. Jelas ya? Ini yang disebut dengan nama al-ikrar. Ya. Dan al-ikrar itu secara bahasa adalah dari kata al-ikrar ya dari makna dia mengakui. Dari mana apa? Dia mengakui i'tiraf dengan sebuah kebenaran. Ya. Dia mengakui sebuah kebenaran. Nah, dan yang dimaksudkan dengan menuntut di sini, apa yang dimaksudkan dengan ikrar secara istilah di sini, dia mengabarkan hakikat dari perkara. Bahwa ya sesuatu itu adalah milik orang lain, bukan miliknya. Jelas ya? Bukan miliknya. Ya. Atau apa yang dituntutkan itu adalah hal yang benar. Itu ikrar. Disebutkan dengan apa? Ikrar. Dan bagi orang yang mengikrar ini, yang mengakui ini, syahnya pengakuan itu dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama, dia adalah seorang yang mukallaf. Seorang yang apa? Yang mukallaf. Bukan anak kecil. Bukan pula orang yang tidak waras. Ya. Jelas? Kalau yang dituntut adalah orang yang tidak waras, dia katakan iya, maka ini tidak ada hukumnya. Sebab dia apa? Dia mengakui, maka ini tidak diambil darinya hukum. Sebab dia tidak mukallaf. Maka disyaratkan dia harus mukallaf. Kemudian yang kedua, ikrar itu disyaratkan dalam keadaan apa? Dia memilih sendiri, tidak terpaksa. Dia melakukannya dalam keadaan apa? Tidak terpaksa. Nah, jelas. Kalau dia terpaksa, maka ini tidak syah ikrarnya. Tidak syah ikrarnya. Kemudian berikutnya yang keberapa? Syarat yang ketiga, syaratkan orang yang melakukan ikrar ini bukan orang yang mahjur, bukan orang yang mahjur sebagaimana telah lalu. Kalau dia dihajar, ya, maka itu tidak syah ikrarnya. Nah, dan telah berlalu bersama kita ya bahwa hajar itu untuk berapa orang? Untuk 2 orang. Ada yang dihajar karena apa? Kemaslahatan orang lain, dan ada yang dihajar karena apa? Kemaslahatan dirinya. Nah, ini yang dimaksud. Dia bukan yang dihajar, maksudnya bentuk yang kedua. Dia tidak dihajar karena apa? Kemaslahatan dirinya. Dia bukan anak kecil, dia bukan safih, dan dia bukan majnun. Ya. Baik. Kemudian yang keempat dari syarat ikrar, ya. Dari syarat syahnya ikrar, dia tidak mengakui sesuatu yang merupakan milik orang lain. Ya, dia jangan memberikan pengakuan ya, terhadap sesuatu yang milik apa? Milik orang lain. Baik. Ini dari ketentuan ikrar. Ya. Jadi kapan dia telah menyetujuinya, dia telah mengikrarnya, maka si hakim memberikan keputusan dengan apa? Dengan ikrar. Ya, jelas ya? Dan tentunya itu ada penetapan di pengadilan. Seorang datang kepada hakim, satu penuntut, satu yang dituntut. Ya, penuntut menyampaikan tuntutan. Nah, si penuntut langsung mengakui benar semua tuntutannya. Maka si hakim akan menulis tulisan bahwa telah pasti di sisi saya fulan dan fulan datang berhukum dan telah pasti bahwa ini adalah milik si fulan dengan pengakuannya, dengan ikrarnya. Kemudian ada tentunya
hal-hal yang dilakukan sehingga ya tetap di situ bahwa pengakuannya sudah tertuliskan sebagai bentuk hukum. Nah, yang ditetapkan. Jadi yang pertama dengan ikrar. Kemudian yang kedua, wa bi syahadati rajulaini. Ya, dengan persaksian apa? Dua orang lelaki. Ya. Dan ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam nas Al-Qur'an. Mimman tardawna minasyuhada. Ya, dengan persaksian dua lelaki, mimman tardawna minasyuhada, dari siapa yang kalian ridai untuk memberikan persaksian. Ya, kemudian dikatakan fa illam tajidu rajulaini farajulun wa imra'atani mimman tardawna minasyuhada. Kalau kalian tidak mendapatkan dua lelaki, maka seorang lelaki dan dua perempuan. Ini dua sekaligus ya. Persaksian dua orang lelaki atau persaksian seorang lelaki bersama dua orang perempuan. Ya, jadi ini bayyinah. Ini bentuk bayyinah. Ya, si penuntut diminta bayyinah. Apa bayyinah engkau bahwa itu adalah milikmu? Dia datangkan saksi dua orang lelaki yang mempersaksikan. Jelas ya? Kalau tidak dua orang lelaki, maka dia datangkan seorang lelaki dan dua orang perempuan. Ini yang ketiga sudah. Jadi yang pertama dengan ikrar, yang kedua dengan persaksian dua orang lelaki, ya, atau seorang lelaki dan dua perempuan, atau warajulin wa yaminul mudda'i. Ya, seorang lelaki ditambah dengan sumpah siapa? Si penuntut. Ya, jadi dia datangkan satu saksi, kemudian setelah itu dia bersumpah, ya, dengan nama Allah bahwa tuntutannya benar. Jelas ya? Tuntutannya benar. Ya. Ini hakim cukup dengan bukti ini kalau memang ini telah terpenuhi. Dalilnya adalah hadis Ibnu Abbas riwayat Muslim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qada bi yaminin wa syahid. Sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keputusan ya dengan sebuah sumpah dan satu saksi. Dengan sebuah sumpah dan dan satu saksi. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, berikutnya wa bi yaminil munkir. Ya. Demikian pula hakim itu menerima hukum atau bisa menjatuhkan hukum dengan sumpahnya orang yang mengingkari. Sumpahnya siapa? Orang yang mengingkari. Ya. Nah, jadi orang yang mengingkari, dia misalnya si penuntut tidak membawakan bukti, kemudian dia bersumpah mengingkari tuntutan tersebut. Maka dengan sumpahnya ini, si hakim sudah bisa menjatuhkan putusan bahwa hak adalah milik siapa? Milik yang dituntut. Dia bisa menjatuhkan hukum bahwa hak adalah milik yang dituntut. Dan ini sudah berlalu ya. Ya, walal munkir al-yamin. Dan bagi orang yang mengingkari, dia mendatangkan Dia bersumpah. Walal munkir al-yamin. Ya, al-bayyin al-mudda'i wa al-munkir al-yamin. Ya, atas orang yang menuntut dia bawakan bayyinah, ya, bukti, dan atas orang yang mengingkari dia bersumpah. Nah, kemudian berikutnya kata Syaukani, wa bi yaminir rad. Ya. Dan dengan sumpah penolakan. Ya, dengan sumpah penolakan. Ini sumpah penolakan di sini yang dimaksudkan oleh Imam Syaukani mungkin salah satu dari dua hal. Nah, yang pertama adalah siapa? Orang yang dituntut, ya. Orang yang dituntut dia tidak bersumpah di dalam hal itu. Ya, dia tidak bersumpah. Tapi dia meminta kepada orang yang menuntut supaya bersumpah bahwa benar itu adalah haknya. Maka kalau dia bersumpah, maka itu boleh untuknya. Ini yamin ar-rad. Ya, jelas ya? Ini kemungkinan yang pertama. Dan kemungkinan yang kedua yang dimaksudkan adalah raddul yamin. Dia menolak sumpah. Jadi sekarang penuntut sudah menuntut. Nah, diminta bayyinah si penuntut, dia katakan tidak ada bayyinah. Tidak ada apa? Tidak ada bayyinah, tidak ada bukti. Berarti sekarang hak siapa? Hak yang dituntut. Dia harus apa yang dituntut? Dia harus bersumpah bahwa itu miliknya. Tapi sekarang yang dituntut tidak mau bersumpah.
Dia tidak mau apa? Bersumpah. Ya. Apakah dengan tidak maunya bersumpah ini menunjukkan bahwa si penuntut yang benar? Ya. Jelas ya? Nah, ini yang disebut dengan raddul yamin. Ya, atau disebut juga di bahasa lain dengan an-nuqul. Ya. Mengingkari dia tidak mau bersumpah. Dan kalau dia tidak mau bersumpah, maka ini hukum yang ditetapkan oleh sejumlah sahabat dan sejumlah para a'immah bahwa si hakim boleh dia menetapkan hukum bagi yang menuntut. Jika kalau yang dituntut dia tidak mau bersumpah, maka si hakim boleh menjatuhkan bahwa yang benarnya siapa? Yang benarnya adalah yang menuntut. Ya. Sebab kalau itu adalah haknya, tidak mungkin Ya. Dia tidak berani bersumpah. Ya. Tapi berhubung itu adalah bukan haknya, dia takut bersumpah dengan apa? Dengan nama Allah sesuatu yang bukan miliknya. Sesuatu yang bukan miliknya. Baik. Kemudian berikutnya kata beliau wa bi ilmihi. Ya, ini yang terakhir. Seorang hakim boleh menjatuhkan hukum dengan apa? Dengan pengetahuannya. Ya. Kata bi ilmihi dengan apa? Pengetahuannya. Sekarang si hakim tahu dua orang ini. Dia kenal dua orang ini. Ya, dan dia kenal masalah dua orang ini apa? Si hakim tahu. Jelas ya? Maka si hakim menjatuhkan hukum sesuai dengan apa? Yang dia ketahui. Ya. Tapi ini masalah diperselisihkan oleh para ulama. Asy-Syaukani beliau memandang bahwa hal ini diperbolehkan. Ya, hari ini diperbolehkan. Ya. Jelas ya? Hal ini adalah hal yang diperbolehkan kalau ya, dia memberikan keputusan dengan pengetahuannya dan tidak ada apa? Tidak ada tuhmah di dalamnya dalam hal itu. Ya. Namun ya, berhukum dengan ilmu ini, ya dengan pengetahuan ini ditolak oleh sejumlah para ulama. Ditolak oleh sejumlah para ulama. Sebab telah syah dari Abu Bakar, dari Umar, dari Abdurrahman bin Auf, dari Muawiyah radhiyallahu taala anhum, semuanya adalah qadhi. Siapa yang disebutkan itu? Mereka melarang ya, dari apa? Seorang qadhi memberi hukum dengan apa? Dengan pengetahuannya, melarang. Dan sahabat ini tidak ada yang menyelisihi mereka di antara para sahabat. Dan dimaklumi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, beliau sangat mengetahui siapa yang munafik dan siapa yang seterusnya. Ya. Tapi bersamaan dengan itu, beliau tidak menjatuhkan hukum kecuali dengan apa? Bukti-bukti dan kenyataan yang ada. Ya, dan sudah berlalu bersama kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menghukumi dengan apa? Hukum zahir sebagaimana dalam hadis Ummu Salamah. Ya. Beliau memberikan hukum, kata beliau fa'aqdi binahmi ma asma. Saya memberikan hukum sesuai dengan apa? Yang saya dengar. Dia tidak memberikan hukum dari pengetahuannya sendiri. Ya, tidak memberi hukum dari pengetahuannya sendiri. Maka yang benarnya wallahu alam bahwa berhukum dengan pengetahuan ini tidak layak bagi siapa? Seorang qadhi. Iya, dia harusnya ya menjatuhkan hukum dengan ketentuan yang sudah berlalu tadi. Apakah dengan ikrar atau dengan bayyinah dari siapa? Si penuntut, dan bayyinah dari si penuntut ini apakah persaksian dua orang lelaki atau seorang lelaki bersama dua orang perempuan atau seorang syahid ditambah dengan apa? Sumpahnya orang yang menuntut, ya. Dan qadhi juga bisa menjatuhkan hukum dengan pengingkaran sumpah dari orang yang dituntut setelah si penuntut tidak membawakan bukti, dan kemudian juga si hakim boleh menjatuhkan hukum bagi orang yang menuntut, dia jatuhkan bahwa yang menang adalah orang yang menuntut apabila orang yang dituntut dia tidak mau untuk apa? Tidak mau untuk bersumpah. Maka ini keterangan-keterangan atau bentuk-bentuk ya bagaimana seorang hakim itu menjatuhkan atau menetapkan hukum. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, dan ini pembahasan berikutnya, orang-orang yang ditolak persaksiannya. Ya, kata beliau, wala tuqbalu syahadatu man laysa bi'adl. Ya. Dan tidak diterima persaksian orang yang bukan adil. Ya, ini orang-orang yang tidak tidak diterima persaksiannya. Orang-orang yang tidak diterima persaksiannya. Nah, jadi Asy-Syaukani langsung menjelaskan siapa yang diterima persaksiannya, syahadanya. Apa siapa yang tidak diterima. Dan beliau di sini tidak menerangkan
apa kriteria orang yang diterima apa? Persaksiannya. Ya, beliau masuk dalam hal ini supaya beliau terangkan orang-orang yang tidak boleh diterima persaksiannya. Baik, kita terangkan dulu ya apa yang disebut oleh Syaukani yang tidak diterima. Kemudian kita akan balik menjelaskan apa syarat ya persaksian itu diterima. Kata beliau, wala tuqbalu syahadatu man laysa bi'adl. Tidak diterima persaksian orang yang apa? Orang yang tidak adil. Nah, sebab ini disyaratkan dalam Al-Quran, wa ashhidu dawai adilin minkum. Dan persaksikanlah orang yang adil di antara kalian. Dan Allah firman, mimman tardawna minasyuhada. Dari siapa yang kalian ridhai sebagai saksi. Dan ini disepakati oleh para ulama tentang syarat ini. Orang yang adil, orang yang tidak adil tidak diterima persaksiannya. Demikian pula kata beliau, walal kha'in, dan tidak diterima persaksian orang yang berkhianat. Waladil adawah, dan tidak pula diterima persaksian orang yang orang yang memiliki permusuhan. Ya. Jadi, kalau ada permusuhan antara dua orang, ya, misalnya, ya, di pengadilan ada yang dituntut, ada yang menuntut. Maka si penuntut, ya, mendatangkan saksi. Saksi ini, ya, dikenal dia bermusuhan dengan orang yang dituntut. Maka ini si saksi tidak boleh diterima. Sebab dia memiliki permusuhan dengan orang yang dituntut. Nah, dan Syaukani rahimahullah untuk hal ini beliau membawakan beberapa riwayat. Ya. Tapi hampir seluruh riwayat yang beliau sebutkan ini ada kelemahan di dalamnya. Dan beliau ya berdalilkan dengan hal ini apa yang datang dari keumuman syariat dan kesepakatan di dalam hal ini. Baik. Kemudian al-muttaham juga tidak diterima persaksiannya. Al-muttaham itu adalah orang yang berdusta dalam pembicaranya kepada siapa? Kepada manusia. Nah, ini juga tidak diterima persaksiannya. Kemudian kata beliau al-qani li ahlil bait. Ya, al-qani li ahlil bait ini ada dalam sebagian riwayat yang menunjukkannya. Ya, wala yajuzu syahadatul qani li ahlil bait. Ya. Pada hadits Amr bin Shu'aib dari ayahnya dari kakeknya. Dari kakeknya. Nah, dan hadits ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani dari seluruh jalan-jalannya. Ya, kita baca nas haditsnya. Kata beliau, la tajuzu syahadatu kha'in wala kha'ina wala di gimrin ala akhihi wala yajuzu syahadatul qani li ahli al-bait. Ya, tidak boleh ada persaksian orang yang berkhianat, laki-laki yang berkhianat, wala kha'ina, dan perempuan yang berkhianat. Wala di gimrin ala akhi, dan tidak boleh pula ada persaksian orang yang punya dendam atau punya masalah dengan saudaranya. Itulah yang dibahasakan oleh Syaukani dengan permusuhan. Wala yajuzu syahadatul qani li ahlil bait, dan tidak boleh ada persaksian orang yang diberi nafkah oleh ahlul bait. Ahlul bait. Jadi ahlul bait memberi nafkah kepadanya, kemudian dia memberikan persaksian untuk ahlul bait tersebut, maka ini tidak diterima. Sebab cenderung cenderung dia hanya menguatkan orang. Ya, hanya menguatkan orang walaupun tanpa hak. Nah. Kemudian kata beliau rahimahullah, wal qadhif. Ya, wal qadhif. Demikian pula al qadhif, maksudnya al qadhif orang yang pernah menuduh tanpa bukti. Yang menuduh orang berzina lalu dia tidak punya Tidak punya bukti. Maka orang yang dituduh ini akan datang nanti penjelasannya. Kalau dia tidak membawakan bukti, maka dia dicambuk berapa? 80 kali. Dan tidak diterima lagi persaksiannya. Allah berfirman, wala taqbalu lahum syahadatan abada, dan jangan terima persaksian mereka selama-lamanya. Kemudian berikutnya kata beliau, walal badawi ala sahibi qaryah, dan jangan diterima persaksian seorang badui ya untuk Untuk orang yang berada di desa, orang yang menetap di sebuah desa atau menetap di sebuah negeri. Ya, maksudnya di sini seorang badui itu tidak boleh memberikan ya persaksian. Ya, sebab dia dikenal dengan kejahilan terhadap hukum-hukum syariat. Ya, dan mereka kebanyakannya ya kurang di dalam pemahaman agama dan tidak pandai menempatkan persaksian pada tempatnya. Nah, jelasnya. Dan hadis tentang hal ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Hadis Abu Hurairah riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tajuzu syahadatu badawiyyin ala sahibi qaryah. Tidak boleh ada persaksian orang badui terhadap orang yang tinggal di
desa atau di negeri. Nah, jadi ini orang-orang yang tidak bisa diterima persaksiannya. Ya. Adapun persaksian itu, persaksian diterima dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama, ya, orang yang bersaksi adalah orang yang baligh. Ini syarat yang pertama. Ya. Sebab anak kecil itu tidak diterima persaksiannya. Anak kecil tidak diterima persaksiannya kecuali ya, pada apa? Ya, pada masalah yang terjadi antara anak kecil. Ya. Jelas? Ya, kalau misalnya antara anak kecil saling pukul misalnya, ya, maka diterima persaksian antara mereka sendiri. Ya. Jelas ya? Ya. Sebab kalau tidak diterima sama sekali, maka ini akan apa? Menghilangkan seluruh hak-hak mereka. Ya, dan ini tidak dilakukan oleh para sahabat dan para fuqaha di kota Madinah. Baik. Jelas ya? Jadi Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa amalan sahabat dan para ahli fikih di Madinah, mereka menerima persaksian anak-anak kecil pada apa-apa yang mereka saling melukai antara sesama mereka. Ya. Kemudian syarat yang kedua, disyaratkan harus apa? Harus berakal, orang yang waras. Sebab orang yang gila, ya, atau orang yang hilang akalnya, ini tidak diterima apa? Persaksiannya. Kemudian yang ketiga dari syarat persaksian, orang yang diterima persaksiannya, dia bisa berbicara. Dia bisa apa? Berbicara. Walaupun dia berisyarat dan isyaratnya dipahami, ini tidak diterima. Sebab dalam syahadat disyaratkan apa? Keyakinan, harus yakin dengan persaksian itu. Kecuali kalau orang bisu ini dia menulis persaksian, maka ini tidak ada masalah. Sebab tulisan itu sama dengan apa? Sama dengan ucapan. Baik, kemudian syarat yang keempat, keislaman. Disyaratkan keislaman. Ya, sebab syahadat orang yang kafir itu tidak diterima. Tidak diterima. Nah, kemudian syarat yang kelima, ya, dia menghafal apa yang dipersaksikan. Dia menghafal apa yang dipersaksikan. Jelas ya? Kalau dia mempersaksikan sesuatu dia hafal, maka ini tidak masalah. Karena itu orang yang mughaffal, ya, yang terlalu banyak apa? Lalainya, dan orang yang banyak lupa dan banyak salahnya, ya, ini tidak dipercaya apa? Ucapannya dan tidak diterima persaksiannya. Maka ini diberikan kepada orang yang apa? Menghafal apa yang dia persaksikan. Kemudian syarat yang keenam disyaratkan orang yang bersaksi itu adalah orang yang adil. Ya, al-adalah. Al-adalah itu adalah ya, istiqamahnya keadaan zahir seorang hamba di dalam ucapan maupun apa? Amalannya. Nampak istiqamah secara zahirnya. Ini al-adalah. Ya. Istiqamah zahirnya menunjukkan adalahnya, dia melaksanakan kewajiban-kewajiban, yang meninggalkan apa yang diharamkan. Di waktu salat berjamaah dia hadir salat berjamaah, ya, dan seterusnya. Ini yang dikatakan sebagai apa? Al-adalah. Dan syarat al-adalah yang disebut dalam ayat mimman tardawna minasyuhada, siapa yang kalian ridai dari persaksian, ini masuk al-adalah dan masuk juga apa? Harus seorang muslim, tidak boleh seorang yang kafir. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa tajuzu syahadatu man yashhadu ala taqriri fi'lihi wa qawlihi idan tafatit tuhmah. Ya. Kata beliau, dan boleh diterima syahadat persaksian orang yang mempersaksikan ya atas apa? Takrir fi'lihi. Orang yang mempersaksikan atas perbuatannya atau qawlihi atau ucapannya. Tapi Asy-Syaukani memberikan catatan, idan tafatit tuhmah. Ya. Idan tafat apa? Tuhmah. Apabila tidak ada tuhmah. Ya, jelas ya? Jadi kalau seorang mempersaksikan dirinya sendiri dan tidak ada tuhmah dalam hal itu, maka persaksian ini boleh diterima. Persaksian ini apa? Boleh diterima. Nah, dan Asy-Syaukani berdalilkan di sini dengan hadis tentang kisah apa? Ya, tentang kisah
pertama beliau berdalilkan dengan dalil umum, asalnya persaksian itu diterima sepanjang tidak dalil yang melarang. Di sini tidak dalil yang mengkhususkan tentang persaksian untuk seorang terhadap dirinya kalau tidak ada tuhmah. Kemudian yang kedua beliau berdalilkan dengan kisah di bab ar-radha tentang masalah susuan itu, ya perempuan yang datang kepada seorang sahabat, ya dia berkata kepada sahabat itu dan kepada istrinya, saya telah menyusui kalian berdua. Ya. Jadi perempuan ini mempersaksikan untuk apa? Dirinya sendiri dia telah menyusui mereka berdua. Tidak ada yang mempersaksikan perempuan ini. Ya, tapi bersama dengan itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima persaksiannya. Ya, menerima persaksiannya. Dan beliau berkata kepada sahabat tersebut, "Kaifa wa qad qil?" Bagaimana? Padahal telah diucapkan. Ya. Jadi Nabi membangun hukum di atasnya. Ya, karena ucapan perempuan ini, maka kalian berdua itu haram untuk menikah. Harus apa? Harus berpisah. Jelas ya? Tapi Asy-Syaukani di sini mengingatkan bahwa syarat idzan tafatit tuhmah ini penting. Ya. Jadi kalau ada tuhmah, maka tidak diterima karena apa? Karena tuhmah tersebut. Ya. Karena ada bisa mengarah kepada kecurigaan, ya, tersebut. Ya, tapi kalau tidak ada hal itu, maka insyaallah taala diterima. Ini diterangkan oleh Syaukani rahimahullah. Kemudian berikutnya wa syahadatuz zur min akbaril kabair. Ya, dan persaksian az-zur, dia mempersaksikan dengan saksi yang palsu, ini dari dosa besar yang sangat besar. Ya. Dan ini tentunya hadits Anas bin Malik riwayat Bukhari dan Muslim menjelaskan tentang hal ini. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan, ditanya tentang dosa-dosa besar, maka beliau sebutkan asyirku billah, perbuatan kesyirikan, wa qatlun nafs, membunuh jiwa, wa uququl walidain, dan durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian beliau berkata, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair, inginkah kalian saya terangkan tentang dosa yang paling besar? Ya, qauluz zur atau syahadatuz zur. Ucapan dusta, ucapan palsu atau persaksian palsu. Nah, dan di dalam hadits Abi Bakrah riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam tadinya duduk, tadinya bersandar, kemudian beliau duduk dan beliau berkata, ala wa qauluz zur wa syahadatuz zur. Ingatlah, dari dosa besar adalah qauluz zur dan syahadatuz zur. Terus beliau mengulanginya sampai kata Abi Bakrah, andai kata beliau ini beliau diam. Iya, menunjukkan besarnya dosa orang yang memberikan persaksian dengan persaksian yang dusta. Ya, betapa banyak hak yang dia langgar karena perbuatannya tersebut. Nah, kemudian kata beliau rahimahullah, wa idza ta'arada al-bayyinatani wa lam yujad wajhu at-tarjih qusima al-mudda'a bainal gharimaini. Ya, kata beliau, adapun kalau al-bayyinah, ya, ta'arada, bertentangan, dua bayyinah, dua bukti bertentangan, wa lam yujad wajhu at-tarjih, ya, dan tidak diketemukan sisi tarjih antara keduanya, maka qusima al-mudda'a, ya, qusima al-mudda'a, apa yang dipermasalahkan, ya, kasus yang diperkarakan ini dibagi menjadi dua, antara al-gharimain, antara si penuntut dan yang dituntut. Nah, baik. Di sini di dalam masalah ini Asy-Syaukani rahimahullahu taala beliau membawakan beberapa hadits. Ya. Ada hadits dari hadits Abi Musa. Ya. Dan haditsnya dilumahkan oleh Syekh Al-Albani. Kemudian ada hadits dari hadits Jabir bin Samurah, beliau terangkan juga diterangkan juga kan kelemahannya. Nah, ini pembahasan yang beliau sebutkan di sini dari sisi riwayat. Ya, semuanya diterangkan tentang kelemahan riwayatnya. Baik. Hadits-hadits yang menjelaskannya adalah hadits yang lemah. Ya, dan di dalam masalah apakah dia dibagi menjadi dua, dibangun di atas hal ini tentunya itu kembali kepada ijtihad seorang hakim ketika ada dua bayyinah di dalam masalah ini. Ya, dia melihat sesuai dengan indikasi dan qarinah, ya, apa yang dia lakukan.
Apakah dia bagi menjadi dua atau dia lihat hak orang lain kalau memang ada indikasi yang mendukung salah satu dari keduanya. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa idza lam takul lil mudda'i bayyinah falaysa lahu illa yaminu sahibihi walau kana fajiran wa la tuqbalu al bayyinah ba'da al yamin. Ini penjelasan berikutnya. Ya, tentang hukum orang yang menyampaikan tuntutan. Ya, apabila orang yang dituntut atau orang yang menuntut dia tidak punya bayyinah, dia tidak punya bukti, maka dia tidak mempunyai hak kecuali dia menerima sumpah dari orang yang dituntut, dari teman yang dituntut. Ya, jelas ya. Walau kana fajiran, walaupun sumpah itu adalah sumpah sumpah yang fajir. Ya, ini sudah berlalu ya dalam hadis Asy'ad bin Qais. Nah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Kamu bawakan bukti. Apa kamu bawakan dua saksi atau kamu terima sumpah dari orang yang kamu tuntut?" Maka Asy'ad berkata, "Ya Rasulullah, kalau begitu dia akan bersumpah dengan sumpah yang dusta dan dia tidak akan peduli dia bersumpah dengan sumpah dusta itu." Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa ala yaminin yaqtati'u biha ma lam ri muslim laqiyallahu alaihi wa huwa alaihi ghadban." Nah, siapa yang bersumpah dengan sumpah yang dia hanya ingin mengambil harta seorang muslim, dia akan menghadap kepada Allah dalam keadaan Allah murka kepadanya. Ya, diterangkan dosanya, tetapi hukum tetap Ya, tetap dia terima walaupun sumpahnya sumpah. Dia tahu bahwa ini orang dusta dalam sumpahnya, misalnya si penuntutnya mengetahui hal itu. Adapun hakim tidak bisa menentukan yang mana yang dusta, yang mana tidak. Yang penting dia lihat dia lihat bukti yang ada di depannya. Ya, jelas? Ya. Dan saya misalnya menuntut seseorang, saya tahu bahwa orang ini dusta di dalam hal ini. Tapi pengetahuan saya ini tidak cukup, harus ada harus ada bukti. Saya tidak bisa mendatangkan bukti bahwa itu adalah milik saya, maka dia cukup bersumpah bahwa itu adalah miliknya. Ya, dia bersumpah. Dengan sumpahnya walaupun saya tahu bahwa dia dusta, maka saya harus ridha dengan keputusan hakim bahwa dia dia menang dalam hal ini. Jelas ya? Baik. Nah, sebab Nabi berkata, "Falaysa laka illa yaminu." Kamu tidak mempunyai kecuali kecuali sumpahnya. Dan ini dari ketentuan syariat yang menggambarkan keadilan. Ya. Dan ini misalnya seperti kejadian yang saya sebutin tadi. Saya misalnya tahu bahwa ini orang dusta. Ini kejadian terjadi pada satu orang. Ya, saya saja misalnya. Tapi kalau misalnya tiap kali misalnya saya menganggap dia dusta dan hakim mempertimbangkan hal ini, maka betapa banyak hak yang lain yang akan terlantar dari orang yang dituntut, padahal tuntutannya adalah tuntutan yang tidak benar. Karena itu syariat memberikan hukum tetap ya di dalam masalah. Kalau misalnya ada yang dusta di dalam hal itu, maka itu urusannya antara dia dan antara Allah Subhanahu wa taala. Tapi hukum-hukum ini menjaga kemaslahatan di tengah manusia. Menjaga kemaslahatan secara pasti di tengah manusia. Ya. Kemudian kata beliau, "Wala tuqbalu al-bayyina ba'da al-yamin." Ya. Jadi kalau dia bawakan bayyinah setelah sumpah, bayyinahnya tidak diterima lagi. Nah, sebab sudah dijatuhkan sudah dijadikan keputusan dari awal. Ya. Dia katakan, "Mana bayyinah?" Kalau dia katakan, "Tunggu, beri saya waktu, saya datangkan bayyinah," tidak ada masalah. Hakim mengundurnya. Tapi kalau dari awal dia katakan, "Saya tidak ada bayyinah," maka si hakim tentunya pindah kepada siapa? Yang dituntut. Ya, kamu bersumpah. Maka setelah bersumpah baru dia datangkan bayyinah, maka ini tidak diperbolehkan. Jelas ya? Tidak diterima lagi. Nah, sebab Nabi telah memberikan dua pilihan, hanya memberikan dua pilihan. Dua saksimu atau atau sumpahnya. Ya, kalau dia ada dua saksi, maka tidak ada sumpah. Kalau dia sudah sumpah, maka dia diterima Dia diterima lagi dua saksi. Jelas ya? Kemudian kata Syaukani rahimahullah, "Wa man aqarra bi syai'in aqilan balighan ghaira hazirin wala bi muhalin aqlan aw 'adatan lazimahu ma aqarra bihi ka'inan ma kana." Ya, ini tentang ikrar. Ya. Kita kembali lagi tentang ikrar. Kita sudah terangkan dari awal tentang syarat-syarat orang yang melakukan ikrar. Sekarang orang yang melakukan ikrar, kalau terpenuhi syaratnya sudah, maka dia harus lazim dengan yang dia ikrarkan tersebut. Kata beliau, siapa yang mengikrar tentang sesuatu, ya, dia mengikrarnya dalam keadaan dia akil, waras, dia mengikrar itu. Dalam keadaan
dia akil, dia waras. Balighan, dalam keadaan dia balik. Dalam keadaan dia balik. Ghaira hazil. Ya, dia mengikrar tidak main-main. Ya, serius dalam mengikrarnya tersebut. Wala bimuhal, dan mengikrar sesuatu yang bukan mustahil. Ya. Aklan atau adatan, bukan mustahil secara akal dan secara apa? Secara adat. Ya. Ya, kalau dia mengikrar sesuatu yang mustahil, ya. Misalnya dia itu adalah milik orang, ya, atau hal yang tidak mungkin, dia itu memilikinya di situ, maka ini ikrarnya tidak diterima. Ya, kalau dia adalah hal yang apa? Hal yang mustahil. Nah, jadi kata beliau, siapa yang mengikrar lazimahu ma aqarra bihi, dia wajib. Ya, ya telah diilzam dengan apa yang dia ikrar dengannya. Dia telah diilzam dengan apa yang diikrar dengannya. Kainan makana. Ya, apapun yang dia ikrar tersebut. Ya, ini dalilnya tentang kisah apa? Di dalam Sahihain tentang orang yang berzina, ya, pegawai yang berzina dengan istri tuannya. Nah, maka Nabi menjatuhkan hukum kepada si anak muda yang berzina ini, yang merupakan pegawai pada orang tersebut, pekerja pada orang tersebut. Ya, dia dicambuk 100 kali dan diasinkan selama 1 tahun. Kemudian Nabi berkata kepada seorang dari Aslam yang bernama Unais, "Ugdu ya Unais ila imraati hadha. In i'tarafat farjamha." Ya, pergilah engkau wahai Unais kepada istri ini, istri orang ini. Kalau dia sudah apa? Dia mengakuinya, maksudnya dia ikrar, maka rajamlah dia. Jelas ya? Jadi ikrar ini, ya kapan dia mengakui, maka hukum dibangun di atas ikrar itu harus apa? Harus dijalankan. Ya. Begitu Unais ke sana, ternyata si perempuan mengakui bahwa dia berzina dengan siapa? Ya, dengan si anak muda yang pegawai di rumahnya, pekerja di rumahnya. Jelas? Maka karena dia sudah menikah, perempuan sudah menikah, hukumnya apa terhadapnya? Dihukum rajam. Maka ia pun dirajam. Ya, ini hukum rajam ditetapkan terhadapnya karena dia apa? Dia mengakui perbuatannya, ikrar terhadap dirinya. Maka kapan dia mengikrar pengakuan ini? Ya, konsekuensinya dilaksanakan. Ya, apapun yang diakui. Jelas ya? Kemudian kata beliau, wa yakfi marratan wahidah min ghairi farqin baina mujibatil hudud wa ghairiha kama sayati. Dan cukup satu kali dia mengikrar. Dia mengatakan iya walaupun sekali, maka itu sudah cukup. Ya, tanpa membedakan antara mujibat al-hudud, apa-apa yang wajibkan dia diberi hudud, apakah karena zina, karena mencuri, karena yang lainnya. Dia mengikrar berzina, ikrar mencuri, dia ikrar membunuh, ataupun yang lainnya. Ini tidak ada perbedaan. Sebagaimana yang akan datang di penjelasan tentang apa? Tentang al-hudud. Baik, ini sejumlah masail ya, yang berkaitan dengan khusumah, bukti dan pengakuan. Ini pembahasan-pembahasan yang terkait. Ada 9 pembahasan di sini dan telah kita terangkan semuanya. Baik, untuk sementara cukup dalam di sini, insyaallah taala kita sambung lagi sebelum zuhur. Atau jam 10. Ya, setengah 9 atau jam 10 insyaallah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin.